Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok satu, kami pada yaitu strategi dan tren pengembangan perangkat lunak aman berbasis web menggunakan pendekatan secure SDLC, implementasi kriptografi dan pemanfaatan AI dalam proses pengembangan di era muslim. Nah, kenalkan anggota kami ada Dwi Sabrina dari 023002, kemudian ada dari Timangna dari 09, kemudian Muhammad Syahrial Hidi dari 2347, Kode Dias Permana 2372, dan saya sendiri para sekalian dari NIM 2385. Dahuluan. Jadi di era digital ini ya teman-teman, keamanan perangkat lunak itu kan menjadi suatu hal yang crucial ya, karena kita tahu bahwasanya resiko dari peretasan dan pencurian data itu semakin meningkat. Sehingga yang namanya secure software development life atau life cycle ya, atau secure SDLC itu memberikan solusi yang cukup baik ya untuk mengurangi resiko tersebut gitu. Jadi nanti akan ada integrasi keamanan di setiap tahap pengembangan, dan ini tuh memungkinkan deteksi kemudian untuk memperkirakan sekiranya resiko peretasan yang terjadi kepada software yang kita buat gitu. Metode modern gitu seperti Agile dan Hybrid Agile itu memprioritaskan keamanan seiring kebutuhan keamanan. Kemudian ada juga algoritma kriptografi ya seperti AES yang dia nanti akan melindungi data sensitif. Kemudian kita juga melihat bahwasanya AI juga dapat membantu mendeteksi keamanan dan memprediksi serangan. Nah, jadi dalam makanan kami mempresentasikan kombinasi antara SDLC, dan juga AI untuk menjadi strategi utama guna menciptakan perangkat lunak yang aman dan ancaman. Oke, kemudian kita masuk ke metode yang pertama, yaitu pengembangan web berbasis e-commerce, SSDLC, yaitu pengembangan software dimulai pada fase requirement, desain, implementasi, testing, dan launching. Metode pengembangan tersebut tidak menyertakan faktor keamanan di setiap fase. Oleh karena itu, muncullah metode baru yang memperhatikan keamanan di setiap fase, yang disebut dengan metode Security Development Life Cycle Agile. Nah, pendekatan SDL Agile ini itu adalah kombinasi dari Security Development Life Cycle dan Agile yang mengintegrasikan aspek keamanan di setiap fase pengembangan perangkat lunak secara iteratif dan fleksibel. Nah, metode ini itu memastikan keamanan menjadi bagian utama dalam seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak, bukan hanya di tahap akhir. Nah, pada pengembangan e-commerce ada 3 aspek keamanan yang harus dicapai, yaitu yang pertama yaitu e-commerce harus memiliki aspek availability pada sistem. Aspek ini berhubungan dengan penyimpanan data yang dapat diakses, diambil, dan dilihat. Misalnya, sistem harus memiliki data backup untuk mencegah kehilangan data yang disebabkan oleh peretas ataupun virus. Kemudian yang kedua, e-commerce harus menjaga aspek kerahasiaan. Data krusial yang disimpan di database tidak dapat diakses atau digunakan oleh sembarang user. Misalnya, sistem harus bisa mengatasi user yang mencoba masuk ke dalam sistem. Kemudian yang ketiga yaitu integritas data. Data yang disimpan tidak boleh diubah oleh sembarangan user. Misalnya, sistem bank harus mencegah peretas yang mencoba menambah saldo tabungannya. Kemudian selanjutnya, dalam SDL Agile terdapat 3 kategori kebutuhan. Pertama itu every sprint requirement. Kebutuhan penting yang harus dipenuhi di setiap sprint sebelum perangkat lunak dirilis, termasuk memperbarui model ancaman, memperbaiki masalah dari analisis kode, dan menerapkan validasi input untuk mencegah serangan cross-site scripting. Yang kedua, bucket requirement. Tugas yang dilakukan secara berkala selama proyek dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, verifikasi, menjalankan paging dan analisis kode. Kemudian tinjauan, melakukan tinjauan desain dan interpretasi, dan perencanaan, menentukan bug keamanan dan membuat dokumen pendukung. Ketiga, one time requirement, kebutuhan yang hanya dilakukan sekali di awal proyek
atau saat menerapkan SDL Agile pada sistem yang sudah ada. Contohnya termasuk mengkonfigurasi pelacakan bug dan membangun model ancaman dasar. Kemudian untuk metode berikutnya itu ada pengembangan secure software dengan model strategis. Metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui beberapa langkah. Yang pertama, tinjauan literatur, menganalisis sumber terkait untuk membangun secure SDLC. Kedua, wawancara ahli, mengumpulkan data statistik dari wawancara dengan ahli berpengalaman di bidang SDLC. Ketiga, survei kuantitatif, menyebarkan survei ke startup untuk memahami implementasi SDLC, termasuk tim khusus dan tantangan yang dihadapi. Keempat, analisis data, menggunakan statistik deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan merancang model strategis implementasi SSDLC. Dan terakhir, validasi model, menguji model melalui diskusi kelompok terarah atau forum group discussion dan menyempurnakannya berdasarkan masukan yang diterima. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada fase SDL Agile. Yang pertama yaitu ada training, yaitu pelatihan dasar keamanan bagi semua anggota tim untuk memahami perspektif peretas. Yang kedua ada requirement, menetapkan dan memperbarui persyaratan keamanan sejak tahap awal berdasarkan ancaman yang diketahui. Yang ketiga ada design, yaitu menerapkan fitur keamanan seperti kriptografi dan autentifikasi untuk melindungi sistem. Yang keempat ada implementation, yaitu menggunakan alat terbaru dengan perlindungan dan analisis keamanan terkini. Yang kelima ada release, yaitu membentuk project safety incident response team, yaitu dan menetapkan protokol tanggap darurat. Yang keenam ada respon, yaitu menetapkan rencana respon insiden yang telah diuji untuk menangani masalah keamanan setelah peluncuran. Untuk yang selanjutnya di sini ada hasil. Yang pertama, pengembangan web e-commerce dengan secure SDLC, yaitu aplikasi e-commerce berbasis SDL Agile, yaitu mampu mengatasi SQL injection dan menyimpan password secara aman. Namun diperlukan pengembangan lanjutan untuk menghadapi ancaman hacking lainnya. Yang kedua ada keamanan perangkat lunak dalam Agile dan Hybrid Agile. Hybrid Agile menggabungkan fleksibilitas Agile dengan keamanan ketat. Elemen kunci mencangkup desain berbasis keamanan, pengujian otomatis, dan kerangka kerja keamanan. Tantangannya adalah menyeimbangkan kecepatan pengembangan dengan keamanan jangka panjang. Yang ketiga, implementasi SSDLC di startup Jawa Barat. Startup Jawa Barat menghadapi tantangan seperti kesadaran keamanan yang rendah, keterbatasan anggaran, dan hambatan teknis. Dengan komitmen manajemen, integrasi keamanan di seluruh proses pengembangan dan pelatihan tim, SSDLC dapat meningkatkan keamanan tanpa menghambat inovasi. Yang keempat, ada penerapan kriptografi AES 128 di sistem kearsipan. Kriptografi meningkatkan keamanan dan efisiensi pengarsipan berbasis web. Tantangannya mencangkup kebutuhan sumber daya komputasi tinggi, penurunan performa sistem, dan kebutuhan pelatihan pengguna. Yang kelima, pengembangan perangkat lunak aman berbasis AI. AI dalam pengembangan perangkat lunak meningkatkan keamanan dan efisiensi melalui generasi kode otomatis, deteksi kerentanan, dan debug cerdas, mempercepat proses pengkodean dan meningkatkan kualitas perangkat lunak. Ya, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari review jurnal kali ini adalah pengembangan perangkat lunak berbasis web di era digital memerlukan pendekatan yang memprioritaskan keamanan untuk melindungi data dan menjaga kepercayaan pengguna. Secure Software Development Lifecycle atau Secure SDLC, khususnya metode SDL Agile, efektif menghadapi ancaman seperti SQL injection dan menjaga keamanan data melalui enkripsi. Hybrid Agile menggabungkan fleksibilitas Agile dengan keamanan ketat, meskipun tantangan seperti keseimbangan kecepatan dan keamanan masih ada. Di startup, implementasi SDLC
menghadapi hambatan seperti keterbatasan anggaran, tetapi dapat diatasi dengan komitmen manajemen dan pemantauan berkelanjutan. Penerapan kriptografi EES A128 meningkatkan pelindungan data, sementara AI mampu mendeteksi kerentanan, mempercepat pengujian, dan meningkatkan efisiensi pengodaan. Kombinasi Secure SDLC, Hybrid Agile, kriptografi, dan AI menjadi strategi utama untuk menciptakan perangkat lunak yang aman, efisien, dan tangguh terhadap ancaman cyber di masa depan. Terima kasih dari kelompok kami. Silakan apabila ada yang ingin bertanya bisa dimasukkan di dalam chat. Bye-bye.